Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Rifiansyah. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Cerita rakyat ini berjudul Putri Ratih Lailo Beruji, Legenda Teluk Wang Sakti. Di suatu pemukiman di daerah Launang, Indrapura, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang bersaudara, seayah seibu, dan 1 orang anak angkat yang merupakan keturunan Lebay Sakti. Anak jantan pertama bernama Patih Kris Simalin Saman, kemudian anak jantan kedua bernama Said Biti, sementara 3 adik perempuannya masing-masing bernama Putri Ratih Lailo Beruji, lalu Putri Ratih Lailo Majnun, dan yang terakhir Putri Ratih Lailo Menjani. Pada suatu hari terdengarlah berita bahwa ada rombongan serdadu dari kerajaan Sriwijaya ingin mendatangi Bukit Kalangkabut yang sekarang disebut Kampung Nan Hilang dengan menyusuri Sungai Batang Merangin. Namun, kedatangan serdadu itu sudah diketahui oleh Patih Kris Simalin Saman dan Said Biti yang sedang bekerja di ladang. Melihat kedatangannya, Said Biti berkata kepada Patih Kris Simalin Saman, "Kando, sebaiknya kita pulang ke dusun karena adik betino kita ada di dusun. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan." Kemudian dijawab oleh Patih Kris Simalin Saman, "Berangkatlah dulu, kelak Kando menyusul." Mendengar jawaban kakaknya, Said Biti berangkat mengikuti jejak serdadu itu. Dari kejauhan, Said Biti melihat perahu serdadu itu mendarat di persimpangan ujung Tanjung, tidak jauh dari lokasi pendaratan. Putri Ratih Lailo Beruji sedang menenun kain di atas sebuah batu besar yang agak pipih. Pada saat asik menenun, terdengarlah suara teriakan adiknya, "Ada perampok, ada perampok, ada perampok." Mendengar suara itu, ia pun segera menghentikan tenunannya, kemudian berlari ke bawah sembari membawa balairo. Setelah sampai, ia langsung bertemu dengan pimpinan serdadu, sehingga terjadilah pertempuran yang amat hebat pada saat itu. Pada saat pertempuran berlangsung, Putri Ratih Lailo Beruji terkena sebatan pedang dari Mendari Kuning. Namun, tidak terluka sedikit pun karena ia kebal dengan senjata tajam. Melihat kejadian itu, Mendari Kuning memerintahkan anak buahnya untuk mundur karena yang dihadapi bukanlah wanita biasa. Melawan perempuan saja tidak mampu, apalagi melawan laki-lakinya, kata Mendari Kuning pada anak-anak buahnya. Akhirnya Mendari Kuning beserta serdadu lainnya mundur dari dusun. Tidak lama setelah itu, Said Biti dan Patih Kris datang. Berceritalah adiknya Putri Ratih Lailo Majnun dan Menjani bahwa telah adanya pertempuran yang hebat antara mereka dan para serdadu. Mendengar cerita adiknya, akhirnya Patih Kris dan Said Biti mengajak untuk mengejar serdadu-serdadu itu dengan tujuan balas dendam. Beruntung, serdadu-serdadu itu masih beristirahat di sebuah tempat. Tapi dengan sebuah pertimbangan yang matang, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak menyerang karena sulit membedakan mana musuh dan mana kawan. Apalagi serdadu itu membawa 100 bujang dan gadis kampung yang kemungkinan besar bisa terkena sebatan pedang. Oleh sebab itu, disepakatilah penyerangan pada besok harinya. Setelah pagi tiba, penyerangan langsung dilaksanakan dan dipimpin oleh Patih Kris Simalin Saman. Dalam pertempuran ini, Balailo Putri Ratih Lailo Beruji banyak membantai serdadu, sedangkan Kris Simalin Saman dan Said Biti dapat membunuh 4
orang pimpinan serdadu kerajaan Sriwijaya, yaitu Bagindo Ayu, Sejana, Sengayah, dan Senarung. Satu-satunya pimpinan yang masih hidup adalah Mendari Kuning yang berasal dari Komering. Namun tertangkap oleh Said Piti pada saat itu. Terjadilah sumpah yang dilakukan oleh Mendari Kuning untuk tidak menyerang lagi sampai ke anak cucunya kelak, dan tidak akan menginjakkan lagi kakinya di kampung Nanggilang itu yang terletak di Teluk Wang Sakti. Konon, cerita bagi manusia memiliki keturunan daerah Sriwijaya Palembang menginjakkan kakinya di Teluk Wang Sakti, maka ia akan mati di sana, baik ditelan arus batang merangin maupun cara lainnya. Sedangkan Putri Ratih Lailo Beruji menjadi terkenal namanya sebagai putri yang hebat dan kebal terhadap senjata tajam. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.